Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat UIR dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa bersama saya dalam program UIR News. Saat ini saya sedang berada di gedung Mega Center Universitas Islam Riau. Di dalam gedung ini Anda banyak mendapatkan informasi terkait dengan perminyakan di Provinsi Riau, dan gedung ini dikelola oleh Universitas Islam Riau melalui Fakultas Teknik. Inilah gedung Mega Center terbesar di Indonesia. Kita akan berbincang-bincang pada siang ini bersama Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Muslim, yang sekarang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muslim? Sehat? Alhamdulillah. Selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh Sivitas Akademika Fakultas Teknik menjadi dekan di Fakultas Teknik. Mudah-mudahan teknik di bawah kepimpinan Pak Muslim menjadi salah satu fakultas favorit di UIR. Pak Muslim, ya. Teknik itu berdiri tahun berapa Pak Muslim? Teknik itu 1984 udah mulai berdiri. Diawali dengan dulunya kan teknik sipil, teknik mesin, perminyakan. Gitu. Perminyakan. Ya, setelah itu berkembang sampai sekarang, nambah 3 prodi, tata kota, kemudian teknik informatika, dan terakhir itu teknik geologi. Berarti ada 6 program studi. Di antara 6 program studi itu, apakah ada program studi andalan atau sama aja semua? Kalau dari tingkat universitas gitu ya, untuk di Fakultas Teknik itu diandalkan program studi teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Ya, karena di Sumatera itu terbatas. Terbatas ya. Universitas yang ada teknik perminyakan hanya 1. Apa kelebihan prodi perminyakan Fakultas Teknik ini? Kelebihan ya. Oke, jadi ini kan terjadi proses gitu. Semakin lama kita berusaha untuk menjadi lebih baik, sehingga kita harus menonjolkan kelebihan. Belakangan ini kita memang memprioritaskan student mobility. Student mobility. Jadi kita membangun mitra dengan pihak terutama luar negeri. Kemudian nanti setelah kita membuat sebuah MOU dan MOA, kita kirim mahasiswa kita untuk belajar di luar negeri. Ada namanya program intensif, 1 bulan atau 2 bulan. Ada tugas akhir di luar negeri, skripsinya di luar negeri. Kemudian ada yang bisa kuliah 1 semester di luar negeri. Kuliah 1 semester, di luar negeri. Negara atau universitas yang sudah menampung itu di mana? Jadi pertama, karena saya alumni dari Korea Selatan, tentu yang paling dekat dengan saya itu Korea Selatan. Jadi kita mengirim mahasiswa kita itu ikut program intensif sudah 2 kali. Yang gelombang pertama 2 orang di Inha University. Kemudian kita mengirim juga mahasiswa kita ke Jepang, ya, Kyushu University. Kemudian kita kirim mahasiswa kita ke Vietnam, 2 orang di Ho Chi Minh University Teknologi. Kemudian kita kirim mahasiswa kita juga ke Thailand. Kuliah 1 semester. 6 orang di sana. 6 orang. Itu pembiayaannya seperti apa? Ada yang dapat beasiswa dari kampus di luar negeri. Kemudian kita dapat sponsor dari Chevron. Kemudian kita alhamdulillah dari universitas juga ada memberikan bantuan. Nah, pulang mereka dari luar negeri? Pulang itu kita kan mengharapkan mereka itu punya wawasan global. Karena dunia perminyakan itu tidak bisa hanya untuk di Indonesia. Tapi ini kan keterbatasan kita dalam mengirim orang dan memilih. Sehingga tidak semua punya kesempatan yang sama. Artinya ada terjadi kompetisi. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk bisa dikirim misalnya ke Korea? Kalau ke luar negeri, mau negara Korea, Thailand, Jepang, bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Kalau TOEFL itu bukan syarat yang terlalu kaku. Kalau saya, karena saya sudah kenal dengan kolega-kolega, yang penting saya bisa menjamin mahasiswa kita ini bisa ngomong bahasa Inggris. Paling tidak pasif ya? Paling tidak pasif. Kalau syarat TOEFL itu tidak wajib, ya, tapi komunikasi dalam bahasa Inggris itu wajib. bisa.
Itu khusus untuk perminyakan. Khusus perminyakan. Yang program studi lain seperti apa? Bagaimana Pak Muslim mengangkat? Oke, ini karena saya kan jadi dekan baru. Ya. Baru April, Mei, Juni. Ya, 3 bulan. Ya. Pengalaman yang sudah kami bangun di perminyakan, mulai dari membangun kerjasama dalam negeri dengan industri migas, kemudian kita bangun kerjasama dengan kampus-kampus dalam negeri, termasuk luar negeri, itu harus saya transformasikan ke tingkat fakultas. Ke tingkat fakultas. Tingkat fakultas. Jadi, untuk mengangkat prodi-prodi lain. Iya betul. Karena kalau hanya untuk perminyakan, alhamdulillah ini kan sudah tinggal dijalani lagi. Tapi prodi yang lain ini belum jalan. Nah, bagaimana mentransformasikan? Oke, jadi saya pertama tentu harus berkomunikasi dengan pihak prodinya. Pihak prodi itu harus punya kandidat-kandidat yang menurut mereka mampu dari sisi akademis untuk belajar di luar. Kemudian bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Yang ketiga, kita mohon maaf juga, sisi finansial juga harus kita perhatikan dari calon yang berangkat. Karena kita UIR kan tidak bisa membiayai penuh, sifatnya bantuan. Sponsor kalau kita dapat, alhamdulillah. Beasiswa dari luar kalau dapat, alhamdulillah. Tapi dari sisi mahasiswanya juga perlu kemampuan secara finansial. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau mereka secara finansial juga terbatas. Tapi kita bantu mencari sponsor-sponsor. Gitu. Persyaratan lain ada? Misalnya indeks prestasi? Iya, IPK wajib di atas 3. Wajib di atas 3. Wajib di atas 3. Kemudian bahasa Inggris tadi. Yang kedua harus punya willing yang kuat untuk beradaptasi dengan dunia di luar Indonesia. Ya. Karena kalau tidak bisa beradaptasi itu nanti sampai ke sana malah bingung. Bingung ya. Bingung. Nah, itu kan program student mobility. Ya. Untuk masing-masing program studi. Ya. Program lain yang menjadi andalan Pak Muslim dan Fakultas Teknik untuk meningkatkan kualitas. Ya. Sekarang ini kita kan beberapa program studi di Fakultas Teknik itu dari sisi software yang digunakan untuk beberapa program studi seperti teknik perminyakan, kita sudah punya 5 software yang dapat license untuk academic license. Itu nilainya kalau kita totalkan bantuan dari luar negeri sekitar 5 juta US dollar. Itu kita bisa dapat free. Gitu. Free. Dan kami mencoba nanti ini bisa juga diterapkan di prodi-prodi lain. Manfaatnya apa? Software itu sekarang orang bekerja kalau lebih banyak menggunakan komputerisasi. Jadi ada software yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mendesain, kemudian memperkirakan untuk berbagai model, kita bisa buat dalam waktu lebih cepat, kan? Sekarang, ini untuk keperluan dosen atau juga mahasiswa? Mahasiswa sekarang di industri, kalau mereka masuk pekerjaan, jika punya kemampuan menguasai software, itu punya nilai tambah. Jadi bukan hanya bisa menghitung matematika, Excel, segala macam, tidak. Harus punya kemampuan tambahan, salah satunya memiliki kemampuan menguasai software. Baik itu di teknik mesin, contohnya ada AutoCAD misalnya. Teknik informatika, mereka juga perlu software-software tertentu kalau keluar di perusahaan nanti. Perminyakan apalagi. Sipil juga ada software-software yang untuk mendesain sebuah bangunan, mendesain jembatan. Selama ini saya lihat tidak ada software yang berlicense. Jadi nantinya program ini akan saya coba terapkan ke prodi lain supaya mereka juga punya software-software berlicense, mahasiswanya dapat manfaat, dosennya juga bisa menggunakan software. Itu untuk kondisi program studi. Kedepan bagaimana rancang bangun yang akan Pak Muslim siapkan? Kita sekarang kan merasakan betul bahwa tingkat kompetisi antar mahasiswa itu semakin tinggi. Masing-masing fakultas itu mempersiapkan diri memacu mahasiswanya mengejar kualitas, dan tamatan yang akan mereka hasilkan itu adalah tamatan yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Apa rancang bangun Pak Muslim? Pondasi kita itu tentu mahasiswa yang berkarakter Islami. Kemudian nanti bisa mengikuti revolusi industri 4.0. Itu salah satu visi waktu saya kemarin jadi dekan. Gitu. Kita harus Islami mahasiswanya, kemudian bisa mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Di revolusi 4.0 itu tidak bisa berbuat secara konvensional lagi. Salah satunya nanti memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan menggunakan tool-tool yang umum digunakan sekarang. Ya.
dengan memperbanyak lab khususnya menggunakan simulasi-simulasi tertentu. Kemudian mereka juga kita mengarahkan ke student mobility, itu juga termasuk dalam membentuk capacity building mereka untuk siap nantinya kalau keluar gitu. Ya, kemudian nanti dengan melakukan kerjasama dengan pihak industri, sekarang kita wajib namanya kampus merdeka. Kampus merdeka. Nah, kampus merdeka, kalau kampus fakultas prodi tidak punya kerjasama dengan pihak luar, apakah institusi pemerintah ataupun nanti pihak swasta, mereka ini harus kita salurkan 3 semester kan. Kalau tidak punya mitra-mitra kerjasama, itu akan menjadi sebuah hambatan. Tapi kalau kita sudah punya kerjasama, mereka bisa belajar bagaimana seharusnya bekerja di industri, bagaimana seharusnya mereka di instansi pemerintah, program yang 3 semester itu dalam rangka untuk mereka supaya siap waktu lulus, ditambah kompetensi tambahan, punya kemampuan-kemampuan soft skill tertentu. Contohnya bahasa Inggris harus misalnya di atas 450. Itu mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Saya agak tertarik dengan mencetak mahasiswa yang berkarakter Islam itu, karena UIR itu kan dia dikepung oleh tiga kekuatan, dan di tengah-tengahnya muncul satu nafas keislaman. Nah, kalau nafas, bagaimana konsepsi Pak Muslim tentang nafas keislaman yang itu berkarakter menyatu di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Memang kita tidak bisa pisahkan sebenarnya agama dengan teknologi. Ya. Sekarang kan orangnya dulu yang harus kita bentuk. Kalau saya berprinsip dalam membentuk orang, dosennya dulu. Dosennya dulu. Jadi kita punya program nanti wirid bulanan itu. Kalau selama ini yang memberi ceramah dari luar, mengaji dari luar, mendoa dari luar. Sekarang saya punya program, ini harus dilakukan oleh dosen-dosen internal kita. Mereka dulu gitu. Dan saya dulu harus memberi contoh. Setelah saya bisa menerapkan itu, kita nanti mahasiswa kita bina untuk bidang keislaman itu harus kita perkuat. Karena identitas Islam ini harus tapi kita tampilkan. Menurunkan wajah keislaman ke mahasiswa dan sekaligus ke dosen tidak cukup dengan kegiatan-kegiatan yang seremoni. Kecuali kalau misalnya teknik menyediakan satu kurikulum berbasis keislaman. Sampai sekarang kita kan kurikulum nasional sama kurikulum dari universitas itu tidak membuat suatu spesifik gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang karakter orangnya dulu, kalau sudah kita bisa perkuat keislamannya, itu masuk ke untuk teknologi juga nggak terlalu sulit. Tapi kalau orang yang tidak punya karakter keislaman yang kuat, masuk ke teknologi malah ini nanti bisa menyimpang gitu. Jadi memang materi Islam yang diberikan sebenarnya sudah cukup, saya pikir. Apa sebenarnya yang ingin Pak Muslim capai dari tamatan Fakultas Teknik ini? Itu tadi, punya karakter Islami, kemudian bisa mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Jadi Islam itu harus tampil. Jangan sampai nanti adik-adik kalau sudah lulus, karakter Islam itu nggak muncul. Contoh apa? Amanah. Ya, kemudian nanti disiplin. Itu kan dalam Islam itu sudah jelas. Oke, sekarang kita menelaah lulusan Fakultas Teknik. Sejauh mana hasil monitoring atau evaluasi fakultas terhadap kompetensi dari alumni yang sudah kita lahirkan? Oke, jadi sekarang memang persaingan makin ketat. Lulus 100 orang belum tentu 100 orang bisa bekerja sesuai bidang. Tapi kita juga harus punya kebanggaan dari jumlah yang lulus itu, tetap yang terbaik itu akan muncul. Ya. Dan satu hal saya melihat, kenapa orang ramai masuk ke industri migas, pendidikan industri migas, bukan melihat yang gagal tadi. Yang mereka lihat itu adalah orang-orang yang berhasil. Itu sebenarnya menjadi motivasi mereka. Fondasi sudah diberikan. Ini usaha mereka juga mungkin sudah maksimal gitu ya. Saya memberi contoh saja, ITB, sekelas ITB pun tidak bisa 100% mereka bekerja di industri minyak dan gas. Pada akhirnya yang akan menjawab dunia kerja itu adalah alumni sendiri. Iya, sebenarnya kemampuan mereka. Kemampuan berinteraksi. Betul. Kemampuan menguasai keterampilan. Betul.
kemampuan untuk berakselerasi dengan dunia luar. Jadi saya kasih contoh gitu. Misalnya setelah lulus teknik perminyakan, itu dalam 5 tahun nggak bekerja di bidang perminyakan, malah di bidang perbankan. Perbankan. Tapi karena basicnya itu sudah ada, itu bisa switch masuk ke perminyakan. Setelah beliau bekerja sekian tahun di perbankan misalnya. Pak Muslim menemukan itu, misalnya ada tamatan perminyakan kerja menjadi teller di bank atau menjadi tenaga administrasi di tempat lain. Kalau mereka itu bukan sebagai teller, itu setahu saya, sebagai analis. Sebagai analis. Gitu ya. Sebagai analis, kemudian nanti setelah bekerja sekian tahun, saya lihat mereka pindah gitu. Pindah karena pengalaman pekerjaan yang mereka dapat itu sebenarnya bisa juga diterapkan ke bidang perminyakan nantinya. Terutama orang teknik itu kan harus kuat perhitungan. Kalau dia sudah bekerja pada suatu bisnis seperti berbankan, itu kan analisanya juga cukup tinggi itu. Bekerja di perminyakan bisa digunakan ilmu yang mereka dapatkan itu sebenarnya. Komunikasi selama ini dengan para alumni untuk menopang adik-adik mereka yang apakah mau magang atau mau melanjutkan studi ini seperti apa? Di Fakultas Teknik kita sudah bangun grup untuk alumni itu, dan kita sudah mengadakan pertemuan dengan alumni, tapi jumlahnya kan terbatas, nggak bisa kita ramai Kita undang mereka dari berbagai prodi ke fakultas, teknik sipil, mesin, geologi, IT, semuanya kita undang, perwakilan-perwakilannya, kita sampaikan. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan alumni. Kemudian nanti setelah kita sampaikan informasi itu, ini kan adik-adik kita harus aktif juga. Grup-grup alumni sekarang kita bentuk ya lewat alumninya. Kemudian adik-adik ini biasanya aktif dalam berkomunikasi. Kita juga menyampaikan penting untuk aktif menghubungi senior-seniornya. Ada kerinduan Pak Muslim juga dengan para alumni ini? Sudah pasti. Sudah pasti. Karena kita butuh dukungan mereka. Dukungan mereka. Untuk Kampus Merdeka tadi, siapa agen kita di industri? Mereka. Alumni kita. Kita nggak bisa langsung turun ke perusahaan. Ya. Pak Muslim, tadi Pak Muslim menyebutkan salah satu yang menjadi program andalan untuk meningkatkan kualitas itu adalah membangun jejaring atau hubungan dalam bentuk memory of understanding dengan berbagai university di beberapa negara. Tak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Berapa negara yang sudah dijajaki kerjasamanya oleh Fakultas Teknik? Oke, jadi yang sudah kita ada MOU itu ya. Di Korea Selatan, kemudian Jepang yang saya sebutkan tadi itu, di ASEAN hampir semua. Di ASEAN hampir semua. Hampir seluruh negara. Hampir semua, sampai ke Brunei juga kita dapat, kecuali saya pikir Timor Leste. Ya. Karena konsep MOU itu kan mulainya dari universitas. Ya. Jadi setelah universitas membuka MOU itu, fakultas nanti yang akan masuk dengan MOA. Ya, jadi kita memang payungnya dari universitas dulu. Dari banyak MOU yang sudah dibangun, yang dijalin kerjasamanya oleh rektor bersama berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di luar negeri. Mana MOA yang sudah menjadi kebanggaan dari Fakultas Teknik? Oke, karena itu tadi ya, karena saya kan baru saya masih melanjutkan yang sudah saya jalani dulu, tapi ini akan dikembangkan untuk ke prodi-prodi lainnya. Yang kita continue sampai sekarang itu saya cukup apresiasi UTP salah satunya. UTP. University Teknologi Malaysia. Petronas. Ya. Itu mulai dari pendanaan riset, kunjungan kita ke sana, mereka ke sini, sampai mahasiswa kita juga bisa kita kirim untuk dapat full beasiswa. Ya, kemudian Korea sendiri juga. Sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi, terus mengirim mahasiswa. Bahkan kita bisa mengirim mahasiswa S3, S2, S3 alumni kita. Itu full beasiswa juga dari sana. Jadi hampir semua yang sudah dibangun sekarang ini aktivitasnya ada. Ini cuman karena COVID saja ini tertunda. Karena COVID ini agak terhambat sedikit program ya Pak Muslim ya. Saya bahkan sudah buat kerjasama dengan Beijing. Di universitas di Beijing. Tapi karena COVID saya harusnya berangkat kemarin Februari. Dari Beijing saya ke Shanghai membangun kerjasama. Tapi karena isu COVID kemarin di Wuhan berkembang ke Beijing,
Akhirnya saya harus batalkan kunjungan ke Beijing dan Shanghai. Tapi kalau Pak Muslim sendiri kan tidak perlu batal sebenarnya. Bisa aja menyelip-nyelip pakai rapid test sedikit selesai juga. Saya tak mau ngambil resiko ya. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi hari ini saya kontak ke semua hampir dosen-dosen Fakultas Teknik, terutama yang sekolah. Jadi tadi saya kontak dosen Fakultas Teknik yang sekolah di Taiwan. Saya kontak dosen Fakultas Teknik yang sekarang kuliah di Inggris. Saya kontak dosen Fakultas Teknik yang sekarang kuliah di Swiss. Jadi potensi dosen di Fakultas Teknik ke depan sangat besar. Sangat besar. Karena mereka kuliah ada di Eropa, di Asia apalagi. Di mana-mana ya. Iya. Sambil minum kita Pak Muslim. Ini kopi disediakan Bu Fitri, kepala Miga Center. Fitri jago juga bikin kopi ya. Pak Muslim, selain sebagai seorang dekan, Bapak kan juga seorang ilmuwan. Ya. Apa yang sekarang Pak Muslim lihat gejala dari perkembangan teknologi yang itu bisa menjadi bekal bagi mahasiswa Fakultas Teknik untuk memacu diri mereka agar mereka bisa berkompetisi lebih baik dengan para alumni lain. Oke. Jadi sekarang zamannya sudah berbeda gitu. Ya. Semuanya hampir menggunakan komputerisasi dan digitalisasi. Digitalisasi. Jadi kalau kita masih belajar secara konvensional, bawa ijazah saja waktu lulus, itu akan ketinggalan. Sekarang sudah berkembang konsep untuk misalnya seperti artificial intelligence. Kemudian yang terkait dengan sebenarnya bidang informatika sekarang itu kalau bisa dipelajari oleh masing-masing prodi tadi, ya, itu sangat mendukung nantinya. Karena sistem sekarang menggunakan komputerisasi, digitalisasi, cloud, ya, data, big data, artificial intelligence, apapun pekerjaannya sekarang sudah mengarah ke sana. Jadi kita memang sekarang harus mengembangkan mahasiswa kita, mau teknik sipil, teknik mesin, harus bisa mengarah ke sana. Berarti sekarang ijazah saja tidak cukup. Tidak cukup. Perlu ada keterampilan lain. Keterampilan lain yang menyesuaikan zaman saat ini. Seperti misalnya apa? Big data. Big data. Artificial intelligence. Big data itu apa Pak? Big data itu sekarang semua data yang ada, kalau kita zaman dulu itu kan di dalam kertas. Ya. Kalau zaman sekarang itu kan menggunakan storage. Disimpan dalam suatu file. Kalau kita punya ilmu untuk memanfaatkan banyak data itu sangat bermanfaat. Dan itu tidak bisa dilakukan dulunya. Yang kedua, yang ketiga, misalnya punya pengetahuan artificial intelligence. Artificial intelligence memodelkan barang yang sudah ada. Kita bisa membuat seperti dummy atau duplikat. Ya. Itu kita bisa memprediksi, kita bisa memodelkan. Sekali lagi menggunakan data yang banyak tadi, big data tadi. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu sekarang sepertinya sudah wajib untuk dikuasai, terutama di bidang teknik. Kalau semua itu sudah dikuasai oleh mahasiswa, insya Allah tidak ada yang modal mereka untuk beradaptasi masuk ke dunia industri itu sangat besar. Di samping soft skill. Di samping soft skill tadi. Ini mungkin sesi terakhir dari dialog kita Pak Muslim. Sekarang kita berada di Miga Center. Bapak termasuk salah satu pelopor berdirinya Miga Center ini. Dari kerjasama Fakultas Teknik, khususnya program studi perminyakan dengan Chevron. Bagaimana awalnya UIR ini bisa memiliki Miga Center terbesar di Indonesia? Oke, jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu kita memang sudah ada komunikasi. Saya melihat di Jawa itu ada membuat seperti pusat-pusat pelatihan untuk bidang migas yang bisa digunakan oleh berbagai pihak, bukan hanya perminyakan, teknik mesin, berbagai bidang ilmu lain bisa masuk ke sana. Saya sampaikan ke pihak SKK Migas, bisa nggak dibuat pusat pelatihan di Riau bidang migas?
ternyata konsep mereka waktu itu berbeda gitu ya. Mereka menawarkan untuk di kampus itu seperti mega center seperti ini, bukan untuk pelatihan, tapi sebagai sarana edukasi. Ya, jadi setelah saya sampaikan konsepnya, mereka punya konsep yang lain. Akhirnya kita matangkan. Saya ketemu waktu itu dengan Kepala SKK Migas Sumbagut ini. Kita diskusikan lebih matang lagi dengan pihak Chevron, karena Chevron memang punya historis panjang lah dengan UIR gitu. Yeah. Dan Chevron saya pikir juga perlu meninggalkan sebuah kenang-kenangan bagi mereka, karena kontrak Blok Rokan kan habis 2021 Agustus. Yeah. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi kenang-kenangan bagi Chevron nantinya setelah mereka tidak mengoperasikan lapangan itu. Ya, kita dapat bantuan 2 tahap. Tahap pertama seperti ini. Tahap kedua nanti melengkapi kekurangan. Manfaatnya bagi mahasiswa apa? Bagi mahasiswa pertama, mereka ini kan harus bisa mentransformasikan yang mereka pelajari. Kalau ruangan ini kita prioritaskan orang untuk datang ke sini. Siapa yang menjelaskan? Mahasiswa atau dosen? Kita mengharapkan ini mahasiswa. Mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dari sekarang sudah belajar bagaimana menyampaikan ilmunya ke orang yang hadir di sini. Benar. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang yang datang ke sini itu sebenarnya memberikan tambahan bagi mereka pengetahuan, dan mereka harus mencari jawaban. Benar. Jadi mereka di sini juga menjadi orang yang menjelaskan tentang apa adanya yang di sini, ilmu-ilmu yang mereka punya, mereka harus mampu menjelaskan. Ini cara berinteraksi dengan orang, itu soft skill juga. Soft skill juga. Soft skill kan? Okay. Cara menjelaskan suatu ilmu pengetahuan ke orang lain bukan suatu yang mudah. Di sini menjadi media bagi mereka. Bagi orang luar apa? Mereka datang ke sini yang selama ini cuma dengar, mendapatkan informasi yang banyak. Dapat informasi, dapat melihat secara visual seperti apa, sehingga orang yang beranggapan orang Duri itu biasanya yang nggak tahu, mereka bilang apa Pak? Tanah Duri itu turun sekarang. Orang yang nggak tahu. Tapi kalau mereka belajar datang ke sini, diberi penjelasan oleh dosen dan mahasiswa serta praktisi dari industri migas, mereka akan mengerti. Mereka akan mengerti dengan sendiri. Baik Pak Muslim, apa himbauan Pak Muslim terhadap masyarakat yang sekarang mungkin masih kebingungan untuk memilih anak-anaknya kuliah di mana? Oke, jadi himbauan saya, kondisi apapun kita harus tetap mau untuk belajar. Ya, belajar itu tentunya dengan kondisi sebuah universitas. Di sana mereka akan tidak hanya belajar untuk dapat ilmu pengetahuan, tapi hal lain mereka bisa dapatkan. Himbauan saya, kondisi seperti ini tetap semangat untuk belajar. UIR ini universitas paling tua di Riau. Ya, dengan semua infrastruktur, dengan semua SDM yang ada, saya sangat optimis UIR ini sebenarnya bisa menjadi suatu pilihan bagi orang-orang yang ada di Riau dan sekitarnya. Ya, karena kita di sini terletak di daerah yang menjadi sumbernya energi di Indonesia, serta pertaniannya di Sumatera, ini sangat prospek. Belajar di UIR dekat dengan lapangan sebenarnya mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih clear gitu, dibanding belajar hanya teori saja. Baik Pak Muslim. Demikian pemirsa dan sahabat UIR dimanapun Anda berada, dialog atau bincang-bincang sore kami dalam program UIR News bersama Dekan Fakultas Teknik Bapak Dr. Muslim, langsung dari Gedung Mega Center Universitas Islam Riau. Kami mengabarkan, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih, kita berjumpa kembali pada tema yang berbeda dengan tokoh yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.